Ustaz, jelas. Judulnya Alaikum Jama'atil Muslimin. Kalian wajib bergabung dengan jamaah muslimin, kumpulan orang-orang Islam. Harus menyatu dengan jamaah Islam. An Arfajah ibn Syura' al-Ashja'i. Dari Arfajah bin Syura' al-Ashja'i qala, ia mengatakan ra'aitu ya ala al-minbari yakhtubun nas. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia. Faqala, lalu beliau mengatakan, innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanatun. Faman ra'aitumuhu faraqal jama'ata yuridu tafriqa amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum jami'un kainan man kana faqtuluh fa inna yadallahi 'ala jama'ah fa inna syaitana ma'a man faraqal jama'ata yarqab. Apa katanya? Innahu sayakunu ba'di hanatun. Sesungguhnya akan terjadi setelahku pembunuhan demi pembunuhan. Ya, akan terjadi setelahku kejahatan demi kejahatan atau banyak sekali kejahatan. Faman ra'aitumuhu, maka barang siapa di antara kalian melihat orang yang faraqal jamaah. Faraqal jamaah itu meninggalkan jamaah. Ya. Maksudnya jamaah bukan sholat jamaah. Ya. Meninggalkan kelompok Islam. Au yuridu tafriqa ummati Muhammad. Atau dia ingin memecah belah ya urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum jami'un kainan man kana faqtuluh. Ini orang mau memecah umat kainan man kana, seperti apapun mereka bersatu sebenarnya. Ya, orang yang ingin memecah umat Nabi Muhammad, bikin kacau ini, faqtuluh, bunuh saja. Fa inna yadallahi 'ala jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu di atas jamaah. Fa inna syaitana ma'a man faraqal jama'ata yarqub. Jadi akan terjadi banyak fitnah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ada beberapa hal di sini ya yang bisa kita fahami. Ini sinyalmen dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian datang sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini adalah wahyu. Bahwa akan terjadi banyak sekali fitnah, banyak sekali kejahatan, banyak sekali pembunuhan. Hanatus syurur, fitan, ya, kejahatan-kejahatan dan fitnah. Banyak ujian yang menimpa kaum muslim. Itu informasi pertama. Terus yang kedua, munculnya seorang yang meninggalkan persatuan umat Islam. Ya. Munculnya orang yang ingin memecah belah kekuatan umat Islam. Ingin membuat kacau. Bikin chaos. Ya, bukan satu hal yang sederhana atau kita bayangkan satu hal yang biasa ya. Bikin umat Islam ini tidak bisa tenang. Bikin perang. Nah, orang yang seperti ini, Assalamualaikum Rasul warahmatullahi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini dibunuh saja orang seperti itu, karena berbahaya. Karena berbahaya. Ya. Terus
yang kedua adalah informasi bahwa yadullahi 'alal jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah. Ya, maksudnya Allah itu bersama jamaah. Jamaahnya orang Islam. Jadi jangan tinggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah umat Islam, ya meninggalkan Allah. Informasi berikutnya adalah bahwa orang yang ingin memecah belah kekuatan umat Islam itu didukung oleh iblis. Ya, selalu meronta. Yarkud itu sih artinya menendang, ya. Dari kata misalnya hadis yang mengatakan tentang orang yang istihadah. Ya. Orang yang istihadah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fa innama hiya raqdatun min raqdati syaitan. Ya. Rasul katakan tidak lain dan tidak bukan itu orang kalau istihadah itu uratnya itu ditendang setan jadi keluar darah terus. Saya menyoroti kata raqdah. Baik itu hadis. Ya, pesannya jangan keluar dari jamaah Islam. Mana ini skupnya negara, ya, bukan organisasi. Skupnya negara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jangan difahami sebagai jamaah itu sebuah organisasi. Ya, harus difahami sebagai jamaah ini negara. Negara Islam dengan pemerintahan Islam. Karena yang bicara siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, kepala umat zaman itu. Jadi yang disebut jamaah meninggalkan atau keluar untuk menentang, ya, keluar untuk mengacak-acak persatuan bangsa. Ya, kalau di kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang yang mengacak-acaknya kan tidak bisa satu orang dua orang kan, ya tidak bisa satu orang dua orang, itu harus kelompok bersenjata itu. Ya, ini adalah orang-orang yang ya boleh diperangi, boleh diperangi. Oh, ini orangnya Islam meskipun, ya, meskipun itu ya skupnya adalah skup negara. Jadi, kalau ada orang yang bikin makar itu boleh diperangi, boleh dibunuh. Ya, biasanya kalau bikin makar itu sudah punya organisasi tersendiri, bersenjata, ya, bisa bikin chaos negara, ingin memisahkan diri dari negara, bikin negara tersendiri dan seterusnya. Macam yang ada di Papua, ya, OPM itu macamnya. Jadi tekanannya adalah tekanan pada dilarangnya berpecah. Ya, dilarangnya berpecah. Nah, karena perpecahan itu adalah kelemahan. Baik ya.